demi meningkatkan pendapatan asli daerah PAD Pemkab Oku Timur melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar sosialisasi sistem pengelolaan resi gudang serta optimalisasi peran POD agrobisnis dan logistik daerah ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Junadi SPMM dalam laporannya menyampaikan penerapan sistem resi gudang di perusahaan umum daerah dilatar belakangi adanya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat mendukung. Kabupaten Oku Timur sebagai daerah lumbung pangan Sumatera Selatan dilihat dari data tahun 2020 lalu produksi gabah kering giling daerah ini mencapai 979.939 ton, produksi beras mencapai 619.321 ton, konsumsi beras per tahun hanya sebesar 62.507 ton sehingga pendapatan surplus produksi beras sebesar 556.814 ton. Keberhasilan ini disampaikan Junadi didukung jumlah kelompok tani yang mencapai 3.213 kelompok, jumlah gapoktan sebanyak 298 kelompok, serta jumlah lumbung pangan sebesar 157 kelompok lumbung dengan capaian indeks ketahanan pangan dengan nilai sebesar 81,22%. Dengan predikat sangat baik bahwasanya Oku Timur menduduki peringkat 104 dari 499 kabupaten se-Indonesia yang merupakan IKP tertinggi di Sumatera Selatan. 939 ton, produksi beras sebesar 619.321 ton, di mana konsumsi beras per tahun sebesar 62.507 ton, sehingga terdapat surplus produksi beras sebesar 556.814 ton. Kemudian Kabupaten Oku Timur juga didukung dengan jumlah kelompok tani sebanyak 3.213 kelompok. Jumlah gabungan kelompok tani sebanyak 268 kelompok, serta jumlah lumbung pangan kita sebanyak 157 kelompok. Hal ini juga didukung dengan capaian indeks ketahanan pangan Kabupaten Oku Timur dengan nilai sebesar 81,22 dengan predikat sangat baik, di mana Kabupaten Oku Timur menduduki peringkat pertama dari 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Dan pada tahun 2021, Kabupaten Oku Timur melalui kepemimpinan Bapak Bupati Haji Lanosin Sarjana Teknik memperoleh penghargaan produksi padi Abdi Bakti Tani untuk produksi padi peringkat keempat nasional tertinggi di Indonesia. Sementara Bupati Haji Lanosin saat membuka kegiatan menyampaikan sosialisasi pembentukan BUMD agrobisnis haruslah dilatar belakangi adanya potensi agrobisnis yang sangat besar sebagai lumbung pangan Sumsel. Dapat dilihat dari data tahun 2020 lalu, namun demikian disampaikannya kontribusi khusus bidang pertanian terhadap PAD Oku Timur masih sangatlah rendah. Diharapkan kerjasamanya semua pihak agar dapat terlaksananya peningkatan PAD yang dimiliki daerah ini. Meningkatkan PAD Kabupaten Oku Timur. Sebenarnya bukan hanya itu saja, itu hanya efeknya. Kunci utama yaitu bagaimana masyarakatnya. Pemerintah itu wajib menyediakan fasilitasnya. Mungkin kalau di Sumatera Selatan, kalau ini memang bisa sepakat, artinya Oku Timur, kita yang berada di sini adalah sebagai pelopornya, penggerak pertama tentang bagaimana resi gudang ini. Tadi saya berbincang sedikit dengan Mas Andi dari BGR, ini yang sudah berjalan dengan baik itu di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah, di Wonogiri itu sudah baik, terus itu di Jawa Barat, di Ciamis ya, Cianjur ya, di Cianjur, dan mudah-mudahan di Oku Timur ini menjadi yang terbaik juga secara nasional. Amin. Jadi sistem resi gudang mungkin secara detail nanti akan dijabarkan oleh para pengendalinya. Di sini yang jelas secara singkat, ini bagaimana kita yang ada di daerah Kabupaten Oku Timur ini dapat menyimpan barang kita, bukan dijual, tapi disimpan
di dalam satu gudang yang sudah diceklis oleh Bapeti, Badan Penjamin. Setelah dicek oleh Bapeti dan dinyatakan bahwasanya ini layak gudang ini untuk menyimpan barang, ini dikendalikan oleh PUD, Perusahaan Umum Daerah Agrobisnis, sebagai pemegang pintu gemboknya. Nah, siapa di sini yang menjamin? Yang menjamin itu para asuransi. Sebagai gambaran, PAD disampaikan Bupati dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 2015 hingga 2019 yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah, termasuk di dalamnya hasil pengelolaan pada bidang pertanian masih berkisar antara 0,7 miliar rupiah sampai dengan 2.319 miliar rupiah. Nilai tersebut tergolong sangat rendah dibanding dengan sumber PAD lainnya seperti pajak yang berada di kisaran 36 miliar rupiah dan restribusi daerah ini. Dari Oku Timur, Sumatera Selatan, Joni Ariandi melaporkan. Halo, saya Haji Lanosin, Bupati Oku Timur. Ikuti dan saksikan berita dan informasi persembahan BKN Oku Timur Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment.